Novel audio seni bela diri Menara Chaos 8. Edisi ke-61 hingga 65. Meskipun ia tidak memiliki garis keturunan di badannya, ia diberkati oleh surga dan memiliki keberuntungan. Kecepatan kultivasinya sangat cepat, dan ia juga diperhatikan oleh Zhou Hong, Tetua Agung Akademi, dan diterima sebagai murid terdaftar. Pesan-pesan ini membuatnya merasa sedikit penasaran tentang Cukong. 2 bulan lalu, ketika Cukong menantang Yang Kun berkata jika Cukong dapat mengalahkan Yang Kun, dia akan memenuhi syarat untuk bekerja sama dengannya dan membantunya menyelesaikan misi sekte luar tingkat 9 yang paling sulit. Sekarang, Cukong tidak hanya mengalahkan Yang Kun, tetapi tingkat kultivasinya juga telah mencapai tingkat Master Spiritual Agung, dan kekuatan bertarungnya tidak kalah dengan Yang Kun. Dengan bantuan Cukong, dia akan 90% yakin menyelesaikan misi sekte luar tingkat ke-9. Sangguan Yanran melihat Cukong hendak pergi, jadi dia segera datang ke sisi Cukong dan berkata sambil tersenyum, "Selamat karena telah mengalahkan Yang Kun dan memecahkan rekor akademi lagi." Cukong berkata dengan sopan, "Terima kasih. Saya telah menerima misi tingkat 9 untuk sekte luar, yang sangat sulit. Sulit bagi saya untuk menyelesaikannya sendiri, jadi saya ingin mengundang Anda untuk membentuk tim dengan saya. Setelah menyelesaikan misi, semua 5.000 kredit yang diberikan akan menjadi milikmu. Bagaimana menurutmu?" Sangguan Yanran langsung ke intinya. Cukong menggelengkan kepalanya dan menolak, "Saya tidak tertarik dengan misi sekte luar tingkat 9. 5.000 kredit jelas merupakan jumlah uang yang besar bagi murid luar lainnya. Namun baginya, itu tidak berarti apa-apa. Daripada membuang-buang waktu untuk menantang misi sekte luar tingkat ke-9 yang sulit, lebih baik berlatih di ruang tingkat pertama pagoda, terus tingkatkan kekuatan Anda, dan bersiaplah untuk kompetisi Chang Yanling yang akan datang." Sangguan Yanran sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Cukong akan menolak ajakannya. Sebagai putri kesayangan surga, dia tidak hanya memiliki kecantikan dan temperamen yang tak tertandingi, tetapi juga berasal dari keluarga kerajaan dengan status yang terhormat. Dia telah dikelilingi oleh banyak pria sejak dia masih kecil. Cukong adalah lelaki pertama yang menolaknya, hal itu sungguh mengejutkannya. "Jika tidak ada yang lain, saya permisi dulu," kata Cukong dengan sopan. Tepat saat dia berbalik dan bersiap untuk pergi, Sangguan Yanran berbicara lagi, "Misi sekte luar tingkat 9 ini adalah untuk mendapatkan pil iblis dari binatang iblis tingkat rendah tingkat 3, ular iblis Suanyin. Saya menemukan sebuah gua di dalam gua tempat tinggalnya. Gua Yin, yang menghasilkan cairan roh Yin tanah yang berharga." Cukong tiba-tiba menoleh setelah mendengar ini, matanya berbinar dan berkata, "Cairan spiritual Earth Yin yang memiliki efek memperkuat badan." Benar sekali. Sangguan Yanran tersenyum tipis, mengetahui bahwa Cukong tersentuh. Cairan roh Earth Yin merupakan bahan obat kelas 3 yang unggul, memiliki khasiat pembentukan badan yang sangat kuat, dan sangat menarik bagi para praktisi pembentukan badan. Jika Cukong bisa mendapatkan cairan roh Yin bumi, dia pasti bisa mempercepat kultivasinya pada jilid pertama, seni api naga. "Seberapa kuat ular piton iblis Suanyin?" tanya Cukong. Sangguan Yanran menjawab, "Itu setara dengan seorang kultivator di tingkat kedua dari guru spiritual agung, dengan seni bela diri bawaan, api Yin iblis. Seni pedang api darah, yang kamu latih adalah api yang kebetulan menangkalnya. Meskipun api Yin juga merupakan api, ia mengandung kekuatan Yin bumi dan memiliki efek korosif, sehingga sangat sulit untuk diatasi. Oleh karena itu, Sangguan Yanran ingin mencari seorang pembantu yang dapat berlatih ilmu bela diri unsur api untuk menahan api jahat ular piton iblis Suanyin." Cukong berpikir sejenak dan bertanya, "Kapan kita berangkat?" "10 hari lagi, aku masih harus membuat beberapa persiapan," kata Sangguan Yanran. "Baiklah, aku setuju untuk bekerja sama denganmu." Cukong mengangguk. Sebagai yang pertama dalam daftar naga tersembunyi, kultivasi Sangguan Yanran telah menembus ke alam Master Spiritual Agung. Dia bekerja sama dengan Sangguan Yanran dan bahkan dapat mengalahkan seorang kultivator di tahap tengah tingkat kedua guru spiritual agung. Selain itu, dia dan ular piton iblis Suanyin tidak cocok, jadi kekuatan ular piton iblis Suanyin pasti akan sangat berkurang. Mereka berdua bekerja sama sudah cukup untuk membunuhnya. "Kalau begitu, sampai jumpa 10 hari lagi," kata Sangguan Yanran sambil tersenyum. Cukong mengangguk, lalu berbalik dan pergi.
10 hari ini cukup baginya untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Setelah meninggalkan alun-alun, Cukong tiba di lantai 3 aula cabang. Kekuatannya telah menembus ke alam Master Spiritual Agung. Bantuan senjata spiritual tingkat menengah kedua, pedang api bumi, kepadanya telah sangat berkurang. Sudah waktunya untuk berubah menjadi senjata spiritual tingkat rendah tingkat ketiga. Senjata yang lebih berguna. Setelah mencari di daftar pertukaran kredit, pandangan Cukong terhenti pada senjata spiritual tingkat 3 tingkat rendah yang disebut pedang burung pipit api. Pedang ini terbuat dari inti iblis dari binatang iblis tingkat rendah tingkat ketiga, burung roh api, dan material spiritual tingkat ketiga. Pedang ini sangat kuat, harganya 18.000 kredit. Cukong menukarnya tanpa ragu-ragu. Setelah menghabiskan 18.000 kredit, ia hanya memiliki 3.505 kredit tersisa dan menjadi miskin dalam sekejap. Sangat mahal untuk meningkatkan kekuatanmu. Cukong menghela nafas. Jalur kultivasi tidak hanya menguji bakat seseorang, tetapi juga sumber keuangan seseorang. Seiring dengan meningkatnya level kultivasi, sumber daya yang dikonsumsi oleh kultivator akan menjadi semakin besar. Seperti kata pepatah, kekayaan, hukum, teman dan tanah, kekayaan datang lebih dulu. Inilah sebabnya mengapa keluarga kaya dan berkuasa dengan warisan budaya yang mendalam lebih mungkin menghasilkan orang-orang yang kuat. Meskipun aku tidak memiliki dukungan keluarga yang kuat, aku telah melampaui anak-anak dari keluarga kaya dan bergengsi karena aku memiliki pagoda chaos. Selama aku tidak mengendur, aku pasti akan mencapai puncak kultivator di masa depan. Cukong penuh dengan kebanggaan. Karena pagoda kekacauan telah memilihnya dan memberinya kesempatan unik ini, dia tidak boleh menyia-nyiakannya. Selain itu, dia masih memiliki banyak hal yang harus ditangani, seperti membunuh Chu San untuk membalas kebenciannya, mencari keadilan dari kepala keluarga Chu, dan mencari ayahnya yang telah lama hilang. Semua hal itu memerlukan kekuatan yang besar sebelum ia dapat menyelesaikannya satu persatu. Setelah keluar dari aula cabang, Cukong tidak kembali ke villa, melainkan meninggalkan Akademi Bintang dan pergi ke Paviliun Harta Karun Kota Bintang. Setelah tiba di Paviliun Harta Karun, Cukong tidak membuang waktu dan langsung menjual pedang api bumi yang dibuang. Kemudian dia membeli 1000 benih tanaman obat masing-masing yang dibutuhkan untuk memurnikan pil Yunqi, pil Xuanqi, pil Lingwu, dan pil Duangu. Selain itu, ia juga membeli 2000 benih untuk membuat pil Yuling. Pil Yuling adalah pil tingkat 3 tingkat rendah dan salah satu resep pil yang tercatat dalam buku pegangan alkemis junior. Pil ini dapat meningkatkan kultivasi biksu dan khasiatnya beberapa kali lebih kuat daripada pil Lingwu. Setelah memasuki ranah Master Spiritual Agung, kecepatan kultivasi Cukong menjadi lebih lambat. Ia harus menggunakan ramuan yang lebih canggih untuk membantu kultivasinya agar dapat mengejar kecepatan kultivasi para kultivator biasa. Setelah Cukong meninggalkan Paviliun Harta Karun, pengurus Fang Tao berdiri di depan jendela kotak, menatap kepergian Cukong, matanya berbinar. Hanya dalam waktu 2 bulan, kultivasi anak ini telah mencapai tingkat Master Spiritual Agung. Sungguh luar biasa. Jika aku tidak salah, dia seharusnya menjadi orang yang memenangkan kompetisi pertukaran mahasiswa baru antara Akademi Xing Sen dan Akademi Mingyue dengan kekuatannya sendiri. Cukong, orang yang dianugerahkan surga yang telah menyapu bersih kelima murid baru Akademi Mingyue. Sebagai perusahaan dagang terbesar di Kekaisaran Qian, Paviliun Zhenbao tentu sangat berpengetahuan luas. Sebagai Direktur Paviliun Harta Karun di kota Fanxing, Fang Tao memiliki wewenang tertentu. Dia tahu banyak hal di Star Academy. Meskipun Cukong tidak memiliki darah di badannya, sebagai orang yang disukai oleh surga, dia memiliki berkah surga dan keberuntungan. Jika dia terus berlatih dengan kecepatan yang telah dia tunjukkan, dia mungkin benar-benar mencapai tingkat seorang praktisi spiritual yang hebat. Master dalam waktu 4 bulan. Di atas langit kelima, Fang Tao berkata pada dirinya sendiri. Selama dia bisa memenuhi standar, saya, sebagai Direktur Paviliun Harta Karun di Star City, akan memberinya kesempatan itu. Setelah kembali ke Akademi Bintang, Cukong segera kembali ke villa, menutup pintu, dan memasuki lantai pertama pagoda. Setelah menanam semua benih obat di ladang, ia mengabdikan dirinya pada budidaya. Sebenarnya, dengan kekuatan Cukong saat ini, dia pasti sudah bisa pindah ke rumah besar di daerah Tenggara. Namun,
Cukong terlalu malas untuk peduli. Bagaimanapun, dia tidak bisa tinggal beberapa hari lagi. Setelah dia membantu Sangguan Yanran menyelesaikan misi sekte luar tingkat 9, dia akan pergi mencari Zhou Chuan dan dipromosikan menjadi murid sekte dalam. Pada saat itu, dia akan meninggalkan kaki gunung dan menuju ke daerah lereng gunung tempat para murid dalam dan sesepuh tinggal. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, hampir 3 tahun telah berlalu. Dalam 3 tahun terakhir, kecepatan kultivasi Cukong sangat lambat. Bahkan dengan bantuan Pil Lingwu dan Pil Duangu, ditambah dengan hampir 3 tahun latihan keras, dia hampir tidak dapat meningkatkan kultivasinya dari tahap awal tingkat pertama guru spiritual agung ke tahap akhir tingkat pertama guru spiritual agung. Guru spiritual. Masih panjang jalan yang harus ditempuh sebelum mencapai tingkat kedua guru spiritual agung. Selain itu, latihan keterampilan dan bela diri juga berjalan perlahan. Hanya dengan Spark Step, seseorang dapat menerobos dari tahap awal menuju tahap kesuksesan kecil. Volume pertama, Seni Api Naga, dan Seni Pedang Api Darah, hanya meningkat sedikit, tetapi tidak ada terobosan. Selain itu, keterampilan alkimia Cukong tidak meningkat sama sekali. Karena budidaya bahan obat kelas 3 sangat memakan waktu, bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil Yuling belum matang dan akan memakan waktu. Jadi sampai sekarang, dia belum menyempurnakan pil pemelihara jiwa sekalipun. Terlalu lambat. Jika aku terus berlatih dengan kecepatan seperti ini, aku harus berlatih keras selama beberapa dekade untuk bisa mengejar Cu Yunxiao. Cukong menghela napas berat. Cu Yunxiao, yang memiliki garis keturunan kelas 7, garis keturunan naga api, sangat berbakat. Dia sekarang menjadi salah satu dari 10 murid sejati Akademi Youri, dan pesaing terkuat untuk murid utama Akademi Youri. Cu Yunxiao belum menjadi murid utama, tetapi pengaruh keluarga Cu sudah tidak lebih lemah daripada keluarga kaya biasa di ibu kota kekaisaran. Jika dia benar-benar menjadi murid utama, pengaruh keluarga Cu mungkin akan menyamai keluarga-keluarga kaya raya di kekaisaran. Saat itu akan sangat sulit baginya untuk membalas dendam. Oleh karena itu, ia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Saya harap ada cukup cairan roh di Yin di Gua di Yin untuk memungkinkan badan fisik saya menerobos ke tahap akhir dari alam tempering badan. Cukong berkata dalam hati. Dia berdiri, dan dengan pikiran, dia meninggalkan tingkat pertama pagoda dan kembali ke dunia luar. Periode 10 hari telah tiba, Cukong meninggalkan villa dan menemukan Sangguan Yanran. Sebagai seorang alkemis kelas 2 tingkat tinggi, kekuatan jiwa Cukong sangatlah dahsyat, jauh melampaui para kultivator di level yang sama. Dia dengan peka merasakan bahwa aura Sangguan Yanran sedikit lebih kuat dari 10 hari yang lalu. Jelas, kekuatan Sangguan Yanran telah meningkat. Ini adalah hal yang baik untuk Cukong. Lagi pula, semakin kuat Sangguan Yanran, semakin tinggi kemungkinan dia akan bekerja sama dengannya untuk menyelesaikan tugas. Kamu layak menjadi orang yang disukai oleh surga. Kekuatanmu bahkan lebih kuat dari 10 hari yang lalu. Kamu seharusnya telah menembus ke tahap tengah dari tingkat pertama guru spiritual agung. Sangguan Yanran menatap Cukong dari atas ke bawah, dengan cahaya aneh berkedip di matanya. Meskipun kekuatan jiwanya tidak sekuat Cukong, dia juga merasakan perubahan pada aura Cukong. Jelaslah bahwa dia telah mengembangkan beberapa keterampilan yang kuat. Cukong mengangguk, kultivasiku memang telah mencapai terobosan. Mata Sangguan Yanran penuh dengan keterkejutan. Sebagai putri kesayangan surga, kecepatan kultivasinya sangatlah cepat, dan hampir tak ada seorang pun yang mampu menyamainya. Cukong adalah orang pertama yang dia temui yang berkultivasi lebih cepat darinya. Sudah larut, ayo berangkat ke Gua Ular Piton Iblis Suanyin, kata Cukong. Sangguan Yanran mengangguk. Keduanya kemudian meninggalkan Akademi Bintang dan menuju ke kedalaman Pegunungan Bintang. Ular piton iblis Suanyin adalah binatang iblis tingkat 3 yang rendah, dan habitatnya berjarak puluhan mil dari Akademi Bintang. Cukong dan Sangguan Yanran membutuhkan waktu 2 jam dan diserang oleh lebih dari 10 monster sebelum akhirnya mencapai Gua Ular Piton Iblis Suanyin. Mendesis. Begitu keduanya mendekat, terdengar suara desisan ular pelan dari dalam gua. Saya melihat seekor ular piton hitam sepanjang 10 meter terbang keluar dari gua, mengayunkan ekornya yang tebal, memompa udara, dan menyerbu langsung ke arah Cukong dan Sangguan Yanran. Monster sangat sensitif terhadap bau manusia.
Sangguan Yanran telah datang ke sini beberapa kali untuk menyelesaikan misi sekte luar tingkat ke-9 ini, dan telah lama diingat oleh Suanyin Demon Piton. Jadi begitu mereka berdua tiba, ular piton iblis Suanyin bergegas keluar untuk membunuh mereka. Cukong menangkupkan tangan kanannya dan melancarkan telapak awan api, yang menghantam keras ekor ular itu. Ledakan. Terdengar suara ledakan tumpul. Meskipun badan ular piton iblis Suanyin kuat, kekuatan fisik Cukong juga tidak buruk. Dengan bantuan telapak awan api, manusia dan binatang itu bertarung hingga seri. Mereka berdua tidak membuang waktu dan melancarkan serangan ganas ke Suanyin Demon Piton. Cukong menahan ular piton iblis Suanyin secara langsung, sedangkan Sangguan Yanran menyerang dari segala sisi. Meskipun ini merupakan kali pertama bagi mereka berdua bekerja sama, mereka memiliki pemahaman yang sangat baik satu sama lain. Desis. Desis. Ular piton iblis Suanyin terus mengayunkan ekornya, mencambuk kekosongan maju mundur. Namun Cukong dan Sangguan Yanran bekerja sama dan sama sekali tidak takut pada ular piton iblis Suanyin. Setelah beberapa saat, beberapa noda darah muncul di badan ular piton iblis Suanyin, dan darah mengalir seperti aliran tipis, mewarnai tanah menjadi merah. Hal ini benar-benar membuat ular piton iblis Suanyin marah, lalu ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menyemburkan kolom api hitam. Kemanapun pilar api itu lewat, pohon-pohon langsung terbakar menjadi abu hitam. Kekuatannya luar biasa. Hati-hati, ini adalah api yin yang jahat. Sangguan Yanran mengingatkan. Tatapan mata Cukong terfokus, dia mengayunkan pedang burung pipit api, dan melepaskan tebasan api darah. Hantu pedang api yang tajam dan mendominasi itu langsung mengembun dan menebas ke arah pilar api hitam. Keduanya bertahan dalam kebuntuan di udara selama beberapa saat, dan akhirnya berakhir seri, lalu menghilang di saat yang bersamaan. Engah. Pada saat ini, Sangguan Yanran memanfaatkan kelemahan ular piton iblis Suanyin dan mengayunkan pedang perak di tangannya dengan sekuat tenaga, menusuk ke titik 7 inci dari ular piton iblis Suanyin. Mendesis. Ular piton iblis Suanyin melolong panjang dan menyakitkan. Ia terluka parah dan napasnya langsung terputus. Melihat ini, Cukong dan Sangguan Yanran tersenyum pada saat yang sama. Kekuatan ular piton iblis Suanyin yang terluka parah menurun drastis. Mereka berdua bisa mengatasinya. Tepat ketika Cukong hendak mengirim ular iblis Suanyin ke barat, sesuatu yang aneh terjadi. Api yin iblis yang mengerikan tiba-tiba menyala di badan ular piton iblis Suanyin, dan energi spiritual atribut api di sekitarnya tampaknya tertarik dan menyerbu ke arahnya dengan liar. Dalam sekejap mata, ia berkumpul menjadi pusaran kecil energi spiritual. Sangguan Yanran langsung dipaksa mundur oleh api jahat yang berkobar. Di bawah tatapan keduanya, luka-luka ular iblis Suanyin benar-benar mulai sembuh. Tidak hanya itu, momentum Suanyin Demon Piton juga mulai meningkat pesat. Apa yang terjadi? Cukong bertanya dengan heran. Saat terakhir, ular piton iblis Suanyin terluka parah dan nafasnya lemah. Sekarang bukan hanya luka-lukaannya yang telah sembuh, tetapi dia telah menjadi lebih kuat dan tenaganya jauh melebihi sebelumnya. Wajah Sangguan Yanran berubah dan dia berseru, "Oh tidak, dia akan maju." Jantung Cukong berdebar kencang saat mendengar itu. Ular piton iblis Suanyin aslinya adalah binatang iblis tingkat rendah tingkat ketiga, dan kekuatannya sebanding dengan seorang guru spiritual agung tingkat kedua. Jika maju, ia akan menjadi monster perantara tingkat ketiga, dengan kekuatan setidaknya setara dengan guru spiritual agung tingkat keempat. Kita tidak bisa membiarkannya menyelesaikan kemajuannya. Cukong segera mengambil keputusan dalam benaknya, dan mengerahkan seluruh kekuatannya sebagai seorang guru spiritual tingkat akhir. Ia menggenggam erat pedang burung pipit api dengan kedua tangan dan melancarkan serangan terkuat. Gerakan pertama teknik pedang api darah, tebasan api darah. Energi spiritual yang dikaitkan dengan api dalam radius 100 meter berkumpul dengan liar dan langsung berubah menjadi bayangan pedang api yang besar. Membawa kekuatan pedang yang sangat mengerikan, pedang itu menebas ke arah ular piton iblis Suanyin. Kultivasi Cukong benar-benar telah menembus ke tahap akhir Master Spiritual Agung. Sangguan Yanran terkejut. Setelah memasuki alam Guru Spiritual Agung, kecepatan kultivasi sang kultivator pasti akan sangat melambat. Biksu biasa seringkali memerlukan beberapa tahun latihan keras untuk dapat menembus alam kecil. Dia pikir itu adalah sebuah keajaiban bahwa Cukong dapat menerobos alam kecil dalam waktu 10 hari.
Tanpa diduga, Cukong benar-benar berhasil menembus dua alam kecil dan mencapai tahap akhir dari tingkat pertama guru spiritual agung. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya. Cukong sangat mengerikan meskipun dia tidak memiliki garis keturunan di badannya. Jika dia memiliki garis keturunan, kecepatan kultivasinya akan sangat menakjubkan. Sebuah pikiran terlintas di benak Sangguan Yanran. Setelah terkejut, dia melepaskan seluruh kekuatannya dan momentum agungnya melambung ke angkasa. Kultivasi Sangguan Yanran sama dengan Cukong, keduanya telah mencapai tahap akhir dari Master Spiritual Agung tingkat pertama. Rapier perak di tangannya memiliki tingkatan lebih tinggi dari pedang burung pipit api milik Chu Hongan, dan merupakan senjata spiritual menengah tingkat 3. Dengan kekuatan penuh Sangguan Yanran, rapier perak itu berubah menjadi 4 bayangan pedang tajam. Tebasan bayangan pedang. Saat teriakan halus terdengar, 4 bayangan pedang tajam menerobos udara dan menebas dengan ganas ke arah ular piton iblis Suanyin. Sword Shadow Slash merupakan seni bela diri tingkat Suan tingkat tinggi, dan tingkat kesulitan latihannya tidak kalah dengan Blood Flame Sword Art. 10 hari yang lalu, Sangguan Yanran merasakan bahwa dirinya akan segera menerobos ke tahap kesuksesan kecil, jadi dia membuat janji dengan Cukong untuk menyelesaikan tugas tersebut dalam 10 hari. Meskipun Cukong dan Sangguan Yanran bertindak cepat dan sama-sama melancarkan serangan terkuat mereka masih selangkah terlalu lambat, dan ular piton iblis Suanyin telah menyelesaikan serangannya. Mendesis. Yang kudengar hanyalah suara desisan melengking dari seekor ular. Api yin iblis pada ular piton iblis Suanyin melonjak beberapa kali, langsung membakar hantu pedang api dan keempat bayangan pedang. Cukong dan Sangguan Yanran mengerang pada saat yang sama dan wajah mereka menjadi pucat. Ular piton setan Suanyin tidak memberi mereka berdua kesempatan untuk bernapas. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan bola api yin iblis yang besar mengembun di mulutnya. Ledakan. Saat berikutnya, bola api iblis itu berubah menjadi pilar api mengerikan yang menyembur keluar dan melesat lurus ke arah mereka berdua. Kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Wajah Cukong dan Sangguan Yanran tiba-tiba berubah. Mereka kembali menggunakan tebasan api, darah dan tebasan bayangan pedang. Namun, setelah kemajuannya, ular piton iblis Suanyin telah menjadi monster perantara tingkat ketiga, dan kekuatannya jauh melebihi keduanya. Hantu pedang menyala dan 4 bayangan pedang tidak mampu menahan pilar api iblis. Engah. Cukong dan Sangguan Yanran terluka parah dan menyemburkan darah pada saat yang sama. Pilar api jahat menyerang lagi. Sangguan Yanran menahan luka-lukaannya dan mengeluarkan cermin merah dari liontin giok penyimpanan, menghalangi dirinya dan Cukong. Dengan penyuntikan kekuatan spiritual, cermin merah itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan berubah menjadi bayangan cermin besar, menghalangi serangan api yin yang jahat. Senjata spiritual pertahanan. Mata Cukong terfokus. Nilai senjata rohani yang bersifat defensif lebih tinggi daripada senjata rohani yang bersifat ofensif. Meskipun cermin merah yang dikeluarkan Sangguan Yanran adalah senjata spiritual pertahanan tingkat 3 yang rendah, nilainya bahkan lebih tinggi dari rapier perak di tangannya. Seperti yang diharapkan dari seorang anggota keluarga kerajaan, dia kaya raya. Cukong mendesah dalam hatinya. Melihat seluruh sekte luar, mungkin hanya kekayaan Zhou Chuan yang dapat melampaui Sangguan Yanran. Pada saat ini, suara cemas Sangguan Yanran tiba-tiba terdengar di telinganya. Cukong, cepat cari solusinya, cermin ajaib ini tidak akan bertahan lama. Cukong mengamati dengan saksama dan melihat bahwa pilar api yin iblis sedang menggerogoti bayangan cermin harta karun. Tidak akan butuh waktu lama untuk menghancurkannya. Setelah ular piton iblis Suanyin dipromosikan, kekuatan dan kecepatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Sekarang, bahkan jika kau ingin melarikan diri, kau tidak bisa. Satu-satunya cara adalah berjuang untuk hidupmu. Pikiran Cukong berpacu dan dia langsung mengambil keputusan. Hari ini, baik ular piton iblis Suanyin Mahtei, atau mereka yang Mahtei. Cukong menarik napas dalam-dalam, menggenggam pedang burung pipit api erat-erat dengan kedua tangan, dan berusaha sekuat tenaga mengerahkan kekuatan spiritual di badannya untuk menyuntikkannya ke dalam pedang. Teknik pedang api darah jurus kedua, api darah memecah langit. Cukong menggertakkan giginya dan mengeluarkan raungan keras, tidak hanya mendorong seni pedang api darah ke ekstrim, tetapi juga mendorong badannya, yang berada di puncak tahap tengah alam tempering badan, ke ekstrim.
Dalam keadaan normal, jika seseorang ingin melancarkan jurus kedua, yakni Blood Flame Breaking the Sky, maka ia perlu berlatih teknik pedang Blood Flame hingga sempurna. Namun Cukong hanya mengolahnya sampai ke puncak tahap kesuksesan kecil. Oleh karena itu, Cukong hanya bisa mengandalkan kekuatan fisiknya yang dahsyat untuk secara paksa melancarkan Blood Flame Breaking the Sky. Harga yang harus dibayar dengan melakukan ini adalah badannya harus menahan serangan balik yang hebat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, darah mengalir dari ketujuh lubang Cukong, seluruh badannya bergetar, dan tulang-tulangnya mengeluarkan suara berderak. Kalau saja Cukong tidak dapat menahan serangan balik itu, apalagi melepaskan api darah yang mematahkan langit, dia bahkan bisa kehilangan nyawanya. Ketika Sangguan Yanran melihat kondisi Cukong, raut wajah khawatir tampak di wajahnya. Tetapi dia juga mengerti bahwa sekarang adalah saatnya untuk berjuang demi hidupnya. Jika mereka gagal membunuh ular piton iblis Suanyin, keduanya akan mati di sini. Dia menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga mengaktifkan cermin merah untuk mengulur waktu bagi Cukong. Ular piton iblis Suanyin merasakan kekuatan pedang mengerikan yang terpancar dari pedang burung pipit api. Ia tahu bahwa seni bela diri yang dilakukan Cukong kemungkinan besar akan mengancam nyawanya, jadi ia dengan panik mengaktifkan pilar api iblis Yin. Di bawah serangan putus asanya, cahaya bayangan cermin itu menjadi semakin redup. Setetes darah mengalir dari sudut mulut Sangguan Yanran. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga, dia tetap tidak bisa menghentikan serangan pilar api Yin iblis. Retakan, terdengar suara pecahan. Hantu cermin ajaib itu hancur berkeping-keping seperti kaca dan riuntuh total. Sudah berakhir. Mata Sangguan Yanran menunjukkan sedikit keputusasaan, akulah yang melibatkan Cukong. Jika dia tidak mengundang Cukong, Cukong tidak akan pernah datang untuk membunuh ular piton iblis Suanyin, apalagi menghadapi bahaya seperti itu. Dia dan aku sama-sama meninggal di sini. Aku hanya bisa meminta maaf padanya di kehidupanku selanjutnya. Tepat ketika Sangguan Yanran menutup matanya dan bersiap untuk mati, sebuah suara dingin dan tegas tiba-tiba datang dari belakangnya. Memotong. Sangguan Yanran tiba-tiba membuka matanya dan berbalik untuk melihat. Meskipun Cukong berlumuran darah dan wajahnya pucat, dia tetap berdiri tegak, mengangkat pedang burung pipit api di atas kepalanya dengan kedua tangan, dan menebasnya dengan kuat di depannya. Cu! Saat pedang burung pipit api menebas, terdengar teriakan melengking. Energi spiritual yang dikaitkan dengan api dalam radius ratusan meter berkumpul dengan liar. Di bawah pengaruh pedang burung pipit api, energi itu mengembun menjadi burung dewa yang menyala-nyala, memancarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Pedang burung pipit api terbuat dari inti iblis binatang iblis tingkat rendah tingkat ketiga, burung pipit roh api, dan material spiritual tingkat 3. Serangan Cukong memacu kekuatan pedang burung pipit api hingga ke titik ekstremnya, ditambah dengan jurus kedua teknik pedang api darah mematahkan langit, kekuatan yang dilepaskannya sungguh dahsyat tak tertandingi. Burung api mengepakkan sayapnya dan menghantam keras pilar api jahat. Meskipun pilar api Yin iblis kuat dan memiliki efek korosif, namun, teknik pedang api darah adalah api yang menangkal api Yin dan sama sekali tidak takut korosi. Setelah beberapa saat terjadi kebuntuan antara pilar api Yin iblis dan burung api, mereka tidak dapat bertahan lagi, perlahan-lahan mundur, dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Cu! Burung dewa api berkicau, kekuatannya tak berkurang, dan menghantam ular piton iblis Suanyin dengan keras. Mendesis. Ular piton iblis Suanyin memiliki wajah yang ganas dan melolong panjang penuh kesakitan. Badannya berguling ke sana kemari, berusaha memadamkan api di badannya, tetapi tidak berhasil. Seiring berlalunya waktu, aura Suanyin Demon Piton terus menurun, dan cahaya di matanya mulai memudar. Kita menang. Sangguan Yanran menghela napas panjang, dengan ekspresi selamat dari bencana di wajahnya. Dia bergegas ke Cukong, mengulurkan tangannya untuk menopang Cukong yang terhuyung-huyung, lalu mengeluarkan pil penyembuh tingkat 3 dari liontin giok penyimpanan dan memberikannya kepadanya. Cukong yang dengan paksa mengerahkan api darah penghancur langit, menderita serangan balik yang hebat dari seni bela diri tersebut, dan seluruh organ dalamnya rusak parah. Untungnya, alam fisiknya telah mencapai puncak tahap tengah dari alam tempering badan, dan volume pertama, seni api naga, sangat kuat, tidak lebih lemah dari seni bela diri tingkat tinggi tingkat Suan biasa, jadi dia nyaris tidak selamat.
Reaksi keras dari seni bela diri. Saat pil penyembuh masuk ke dalam badannya, luka-luka Cukong berkurang dan kulitnya sedikit pulih. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Aku pasti akan membalas budimu saat aku kembali ke akademi, kata Sangguan Yanran dengan serius. Untungnya, ada Cukong. Jika dia mengajak murid luar lainnya untuk menyelesaikan misi sekte luar tingkat 9 ini bersamanya, mereka pasti sudah mati kali ini. Cukong melambaikan tangannya dan berkata, jangan terlalu sopan. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk membunuh ular piton iblis Suanyin, bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk diriku sendiri. Meskipun begitu, kau telah menyelamatkan hidupku. Tepat saat Sangguan Yanran berbicara, ular piton iblis Suanyin yang tadinya kehilangan fokus, tiba-tiba tersadar dan menyemburkan darah dari mulutnya. Hati-hati. Ketika Cukong melihat panah darah datang, dia segera berbicara untuk mengingatkan mereka. Namun kecepatan panah darah itu terlalu cepat, bagaikan kilatan petir berwarna merah darah menyapu langit. Sangguan Yanran tidak punya waktu untuk menghindar dan terkena panah darah. Panah darah langsung menyatu ke badan Sangguan Yanran dan bercampur dengan darahnya. Cukong buru-buru menarik lengan baju Sangguan Yanran dan melihat garis hitam muncul di lengannya yang putih seperti giok. Garis hitam ini menyebar ke arah jantungnya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kutu kupret, panah darah ini beraciun. Cukong mengumpat dengan marah, mengayunkan pedang burung pipit api sekuat tenaga, menusuk titik vital ular piton iblis Suanyin, dan menghabisinya sepenuhnya. Faktanya, bahkan jika Cukong tidak mengambil tindakan, ular piton iblis Suanyin tidak akan selamat. Serangan tadi hanyalah ledakan energi terakhir sebelum kematian. Sangguan Yanran tidak mau repot-repot menyalahkan Cukong, ia menyingsingkan lengan bajunya, ia segera mengeluarkan pil detoksifikasi dari liontin giok penyimpanan dan menelannya. Kemudian dia duduk bersila di tanah dan berusaha sekuat tenaga menghilangkan bisa ular dalam badannya. Seiring berjalannya waktu, garis-garis hitam di lengan Sangguan Yanran tidak hilang, tetapi kecepatan penyebarannya sedikit melambat. Jelas saja, pil detoksifikasi tidak dapat menghilangkan raciun ular piton iblis Suanyin. Saat keracunan menjadi lebih serius, napas Sangguan Yanran mulai melemah, bibirnya memucat, dan badannya mulai terasa dingin. Aku akan segera membawamu kembali ke akademi. Begitu dia selesai berbicara, Cukong bersiap menjemput Sangguan Yanran dan bergegas kembali ke akademi. Sebagai salah satu dari 3 akademi besar di Kekaisaran, Akademi Xingchen memiliki warisan yang mendalam. Selama dia bisa kembali ke akademi, Sangguan Yanran pasti akan dirawat. Sudah terlambat. Raciun ular akan menyerang jantungku paling lama dalam waktu 1 jam. Saat itu, bahkan jika para dewa datang, mereka tidak dapat menyelamatkanku, kata Sangguan Yanran dengan gemetar. Cukong terdiam ketika mendengar ini. Butuh waktu 2 jam bagi mereka untuk sampai ke sini dari Star Academy. Sekalipun dia cukup beruntung untuk tidak menemui monster apapun yang menghalangi jalannya dalam perjalanan pulang, mustahil baginya untuk membawa Sangguan Yanran kembali ke Akademi Xingchen dalam waktu 1 jam. Biarkan aku tinggal di sini sendirian dan mati dengan bermartabat. Sangguan Yanran berkata dengan nada pesimis, setelah aku mati, kau kembali dan bawa badanku kembali ke akademi dan serahkan pada keluarga kerajaan. Menurut pendapatnya, dia ditakdirkan untuk mati dan tidak ada cara untuk bertahan hidup. Dia diraciuni oleh ular, jadi kematiannya pasti sangat buruk. Jadi dia membiarkan Cukong pergi, meninggalkannya sendirian di sini, sehingga dia bisa mati dengan bermartabat. Karena kamu dan aku sudah membentuk tim, kita adalah kawan yang berjuang bersama. Sama sekali tidak mungkin bagiku untuk menyerahkan nyawa kawan-kawanku. Cukong langsung menolak tanpa berpikir panjang. Dalam waktu 1 jam, aku pasti akan menyempurnakan penawarnya dan menyelamatkanmu. Setelah berkata demikian, Cukong mengeluarkan 1 set pakaiannya sendiri dari liontin giok penyimpanan dan menyelimuti Sangguan Yanran yang gemetar. Kemudian dia mencari kayu di sekitar dan menyalakan api untuk menghangatkan Sangguan Yanran. Setelah melakukan semua ini, Cukong berjalan menuju Mahyiat Ular Iblis Suanyin. Dia sudah punya rencana dalam pikirannya. Menurut Junior Alchemals Manual, saripati kehidupan dan darah monster ular dapat mendetoksifikasi bisa ular mereka.
Asal dia bisa menggunakan saripati dan darah ular piton iblis Suanyin sebagai obat utama, ditambah beberapa ramuan penawar racun untuk memurnikannya menjadi pil penawar racun, dia akan mampu menyembuhkan bisa ular yang menginfeksi Sangguan Yanran. Namun, setelah promosinya, ular piton iblis Suanyin menjadi binatang iblis menengah tingkat ketiga, dan saripati kehidupan serta darahnya dianggap sebagai bahan obat tingkat 3. Pil detoksifikasi yang dibuat dengan bahan utamanya adalah pil bermutu 3. Tingkat alkimia Cukong saat ini hanya setara dengan alkemis tingkat tinggi kelas 2. Butuh waktu sekitar 2,5 jam dari saat aku keluar dari tingkat pertama pagoda hingga akhir pertempuran. Saat ini, 20 hari telah berlalu di tingkat pertama pagoda. Obat tingkat 3 ramuan yang aku tanam seharusnya sudah matang, pikir Cukong dalam hatinya. 1 jam di dunia luar lebih dari 8 hari di tingkat pertama pagoda. Selama aku bisa menembus ke tingkat ketiga alkemis tingkat rendah dalam waktu 8 hari, aku mungkin bisa menyelamatkan Sangguan Yanran. Memikirkan hal ini, Cukong menarik napas dalam-dalam dan mengarahkan pandangannya ke arah mahiyat ular piton iblis Suanyin. Dia mencabut pedang burung pipit api yang tertancap di titik 7 inci itu, lalu dengan cepat membelah mahiyat itu dan mengeluarkan sebotol kecil darahnya sendiri dari jantungnya. Toples berisi saripati kehidupan dan darah ini dapat digunakan untuk memurnikan pil detoksifikasi paling banyak 3 kali. Itu harus berhasil dalam waktu 3 kali. Cukong tampak bertekad. Dia membawa altar giok dan berjalan memasuki gua. Fakta bahwa dia memiliki pagoda kekacauan adalah rahasia terbesar Cukong, dan dia tidak dapat memberitahu bahkan orang terdekatnya. Kalau tidak, begitu rahasianya terbongkar, dia pasti akan mati meski punya 10 nyawa. Setelah memasuki gua, Cukong menggerakkan pikirannya dan memasuki lantai pertama pagoda. Sesuai dugaannya, ketiga jenis tanaman obat yang ditanam di ladang semuanya telah matang. Cukong tidak membuang waktu. Dia segera memetik semua tanaman obat dan mulai mencoba memurnikan pil Yuling. Pemurnian pertama gagal, pemurnian kedua gagal. Pemurnian ke-20 gagal. 7 hari berlalu dengan cepat. Selama 7 hari ini, Cukong bekerja keras dan mengabdikan dirinya untuk memurnikan ramuan tersebut. Ia memurnikan ramuan tersebut 10 kali sehari, dan totalnya 140 kali, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Jika seorang alkemis biasa, di bawah tekanan sebesar itu, dia mungkin tidak akan mampu bertahan dan akan memilih menyerah. Tetapi Cukong memiliki tekad yang kuat dan tidak akan menyerah sampai saat-saat terakhir. Akhirnya pada sesi pemurnian ke-141, berhasil. Meskipun dia hanya berhasil memurnikan pil pemelihara jiwa tingkat rendah dengan kualitas terburuk, dia sebenarnya berhasil memurnikannya. Setelah pengalaman pertama yang sukses, pemurnian berikutnya berjalan lancar. Cukong memanfaatkan waktu dan menyempurnakannya 9 kali lagi, berhasil total 3 kali, dengan tingkat keberhasilan sepertiga. Cukong menghitung waktunya, dan sedikit urgensi muncul di wajahnya, tidak ada waktu untuk meningkatkan level alkimia. Aku harus segera menyempurnakan pil detoksifikasi, jika tidak, racun ular akan menyerang jantung Sangguan Yanran. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Kemudian, dia mengeluarkan 2 tanaman herbal yang mempunyai khasiat detoksifikasi dari sekian banyak tanaman obat, lalu mengeluarkan sepertiga saripati kehidupan dan darah ular piton iblis Suanyin dari toples giok, memasukkannya ke dalam tungku alkimia, dan mulai memurnikan pil detoksifikasi. Ledakan. Setengah jam kemudian, suara teredam tiba-tiba datang dari tungku, dan semua bahan obat terbakar menjadi abu. Meskipun pemurnian pertama gagal, Cukong tidak patah semangat. Setelah menyesuaikan kondisinya, ia segera memulai pemurnian kedua. Ledakan. Setelah lebih dari setengah jam, suara teredam terdengar lagi dari tungku, menandakan kegagalan pemurnian kedua. Hah! Cukong menarik napas dalam-dalam, matanya menunjukkan tekad, ketiga kalinya harus berhasil. Dia memasukkan ramuan obat dan saripati serta darah terakhir dari ular piton iblis Suanyin ke dalam tungku alkimia dan mulai mengabdikan dirinya pada pemurnian ketiga. Akhirnya, lebih dari 1 jam kemudian, aroma ramuan yang kuat tercium dari tungku alkimia. Selesai. Mata Cukong menunjukkan kegembiraan, dan dia segera pergi dan membuka tutup tungku. Saya melihat pil hijau muda mengambang diam-diam di tungku alkimia. Itu adalah pil detoksifikasi. Meskipun kualitas pil detoksifikasi ini hanya bermutu rendah.
Namun, ia dimurnikan dengan saripati dan darah ular piton iblis Suanyin, dan secara khusus digunakan untuk menghilangkan bisa ular piton iblis Suanyin. Saat ini, di luar gua, Sangguan Yanran gemetar hebat. Lapisan es mengembun di permukaan kulitnya, dan bahkan udara yang dihembuskannya terasa sangat dingin. Meskipun dia ditutupi dengan pakaian cukong dan memiliki api untuk menghangatkan diri, dia tidak bisa merasakan kehangatan sama sekali. Dia merasa seperti darah dalam badannya akan membeku. Cukong pasti sudah berusaha sekuat tenaga. Tepat saat matanya hendak terpejam, sebuah sosok bergegas keluar dari gua, turun ke sisinya bagaikan seorang dewa, dan memeluknya sementara seluruh badannya gemetar. Minum pil detoksifikasi ini. Suara Cukong terdengar di samping telinganya, membuatnya merasa sangat lembut. Sangguan Yanran membuka mulutnya dengan susah payah dan menelan pil detoksifikasi. Pil itu meleleh di mulutnya dan berubah menjadi aliran energi murni, mengalir di sepanjang meridiannya ke anggota badan dan tulangnya. Saat obat itu mulai berefek, Sangguan Yanran yang awalnya sedingin es, berhenti gemetar hebat dan suhu badannya mulai meningkat dengan cepat. Garis-garis hitam yang menyebar ke tepi jantung juga mulai memudar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah beberapa saat, kulit Sangguan Yanran kembali ke warna kemerahannya. Meskipun napasnya masih sedikit lemah, bisa ular di badannya telah sepenuhnya dihilangkan. Ketika dia membuka matanya, dia melihat dirinya berada dalam pelukan Cukong dan langsung menjerit. "Ah!" Sangguan Yanran segera berdiri, wajahnya semerah apel. Cukong memperhatikan ekspresi aneh Sangguan Yanran dan segera bertanya dengan khawatir, "Ada apa? Apakah pil detoksifikasi tidak efektif?" Tidak, pil detoksifikasi ini manjur. Racun ular di badanku sudah hilang sepenuhnya." Sangguan Yanran menundukkan kepalanya dan berkata dengan canggung, tidak berani menatap mata Cukong. Cukong langsung bereaksi setelah melihat ini dan segera meminta maaf, "Maaf, Nona Sangguan. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda tadi. Itu karena situasinya mendesak." Sangguan Yanran berkata, "Saya mengerti, jadi saya tidak bermaksud menyalahkanmu." Cukong menghela napas lega ketika mendengar ini. Untungnya, Sangguan Yanran tidak menganggapnya sebagai seorang playboy. Termasuk pil detoksifikasi ini, Master Chu telah menyelamatkan saya 2 kali. Terimalah salam saya. Sangguan Yanran menangkupkan kedua tangannya, membungkuk, dan memberi hormat dalam-dalam kepada Cukong. Cukong segera mengulurkan tangannya, membantu Sangguan Yanran berdiri, dan berkata, "Nona Sangguan, Anda terlalu sopan. Sudah kubilang, Anda dan saya adalah kawan yang berjuang bersama, dan sudah sewajarnya saya menyelamatkan Anda." Sangguan Yanran berkata dengan tegas, "Meskipun kamu dan aku adalah kawan seperjuangan, menyelamatkan nyawa bukanlah hal yang biasa." Pertama kali Cukong menyelamatkan nyawa, dia mempertaruhkan nyawanya dan membunuh ular piton iblis Suanyin. Dapat dikatakan bahwa sebagian alasannya adalah untuk dirinya sendiri. Tetapi saat kedua kalinya dia menyelamatkan hidupnya, Cukong tidak perlu mengambil tindakan. Jika dia tidak memurnikan pil detoksifikasi, dia tidak akan mengalami kerugian apapun. Dia juga bisa menyimpan mahiyat ular piton iblis Suanyin dan cairan roh Diin di dalam gua untuk dirinya sendiri. Selain itu, semua harta di badannya diserahkan kepada Cukong untuk dibuang. Namun, Cukong sama sekali tidak ragu-ragu. Dia dengan tegas mengambil esensi kehidupan dan darah ular piton iblis Suanyin dan memurnikan pil penawar racun untuknya. Sangguan Yanran harus mengingat kebaikan ini dan membalasnya dengan baik. "Ahem." Cukong terbatuk 2 kali dan mengalihkan pembicaraan, "Ular iblis Suanyin sudah mati, ayo cepat dapatkan pil iblis yang dibutuhkan untuk misi ini. Lalu kita harus bergegas dan pergi ke Gua Diin untuk mengambil cairan spiritual Diin." Setelah mengatakan itu, Cukong berbalik dan berjalan ke dalam gua. Sangguan Yanran menatap punggungnya dan tersenyum. Kemudian dia mengambil pedang perak dan dengan cepat membedah mahiyat ular iblis Suanyin dan mengeluarkan pil iblisnya. Kemudian dia melambaikan tangan kanannya, memasukkan mahiyat itu ke dalam liontin giok penyimpanan, dan mengikuti Cukong ke dalam gua. Bersambung.